Tunjangan Hari Raya atau THR. Kata yang paling kita tunggu-tunggu setiap tahun kan? Tapi tahun ini nih suasananya agak beda. Kegembiraan soal THR itu kok diiringi perdebatan panas soal pajak. Sebenarnya ada apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bikin heboh di mana-mana. Bener nggak sih pemerintah tiba-tiba ngeluarin pajak baru buat THR para pekerja swasta? Rasa penasaran dan bingung inilah yang jadi pemicu diskusinya. Jadi inti masalahnya itu soal rasa keadilan. Coba bayangin, di satu sisi para pegawai swasta mulai ngitung-ngitung THR-nya bakal kepotong pajak. Di sisi lain, para aparatur sipil negara atau PNS malah terima utuh. Nah, perbedaan inilah yang bikin situasinya jadi panas. Oke, untuk benar-benar paham kenapa ini bisa terjadi, kita perlu mundur sedikit ke belakang, jauh malah. Dan disinilah kuncinya. Menurut seorang pakar pajak, Profesor Haula Rosdiana dari Universitas Indonesia, pajak THR ini sama sekali bukan barang baru. Beliau menegaskan aturan ini tuh udah ada dari tahun 1983. Lama banget kan? Coba deh kita lihat rentang waktunya. Aturan pajak penghasilan yang di dalamnya termasuk THH itu udah ada dari tahun 1983. Tapi baru sekarang, lebih dari 4 dekade kemudian, isunya meledak dan jadi omongan semua orang. Artinya, yang kita ributkan ini bukan aturan baru, tapi aturan yang usianya udah puluhan tahun. Terus mungkin ada yang nanya kenapa sih THR harus kena pajak? Gampangnya gini, dalam aturan pajak THR itu masuk kategori penghasilan tidak teratur karena ya nambahin kemampuan ekonomi kita. Dan perlu kita tahu juga, memajaki bonus kayak gini tuh bukan cuma di Indonesia aja, ini udah jadi praktik umum di banyak negara. Oke, jadi kalau aturannya udah lama dan ternyata praktik yang wajar, terus di mana dong masalahnya? Nah, jawabannya ada di perbedaan perlakuan. Tepatnya antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Bedanya kelihatan jelas banget di sini. Buat aparatur sipil negara, TNI dan Polri, pajak THR mereka itu ditanggung penuh sama pemerintah. Jadi mereka terima bonusnya utuh, full, tanpa potongan. Sebaliknya, kalau di sektor swasta, pajak THR umumnya jadi tanggungan karyawan sendiri. Artinya, jumlah yang masuk kantong itu ya nggak selalu penuh. Kenapa pemerintah mau nanggung pajak buat pegawainya? Ternyata ada alasan ekonominya. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli para aparatur negara, yang harapannya bisa ikut mendorong perputaran roda ekonomi secara keseluruhan. Nah, kalau di perusahaan swasta gimana? Biasanya ada beberapa skenario. Yang paling umum, ya karyawan bayar pajaknya sendiri dari bonusnya. Tapi, ada juga opsi lain, di mana perusahaan ngasih tunjangan pajak atau istilahnya gross up, biar karyawannya bisa terima bonus penuh. Tapi kuncinya di sini, semua itu kembali lagi ke kemampuan finansial masing-masing perusahaan. Dan ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan intinya. Kalau undang-undangnya udah dari zaman dulu, kenapa baru sekarang orang-orang pada marah dan ngeributin ini? Kayaknya ada dua pendorong utamanya nih. Pertama, kondisi ekonomi sekarang ini bikin kita semua jadi lebih sensitif sama potongan pendapatan sekecil apapun. Kedua, dan ini yang paling penting ya, yaitu tadi, ada persepsi ketidakadilan karena perlakuan yang beda antara sektor publik dan swasta. Profesor Rosdiana bahkan pakai satu kata yang pas banget buat ngegambarin perasaan ini, kecemburuan. Ya, muncul semacam kecemburuan sosial karena fasilitas yang beda. Ketika pajak ASN ditanggung negara, pegawai swasta kan belum tentu dapat perlakuan yang sama dari perusahaannya. Jadi, semua perdebatan ini sebenarnya mengerucut ke satu pertanyaan yang fundamental. Kalau ngomongin kebijakan pajak, mana sih yang lebih penting? Kesetaraan mutlak, di mana semua orang diperlakukan sama persis? Atau stimulus ekonomi yang tertarget, walaupun itu artinya ada perlakuan yang berbeda? Nggak ada jawaban yang gampang, dan inilah inti perdebatan yang sebenarnya.